dari kelompok 5 akan mepresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Kamal dengan NIM 080. Saya Novika Rahayu dengan NIM 105. Saya Ines Mutiara dengan NIM 072. Saya Apa Kelima dengan NIM 099. Saya Wasrisna dengan NIM 116. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan konflik kepentingan. Rumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Laporan keuangan yang dihasilkan akibat interaksi tiga kelompok kepentingan, yaitu perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Perusahaan, yang pertama itu ada perusahaan, membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas operasional, keuangan, dan operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada pengguna atau user, membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Pengguna dapat dipastikan menentukan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada profesi akuntansi atau accounting profession, bentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah tujuan umum laporan keuangan. Yang pertama ada informasi posisi keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan suatu entitas, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini membantu pengguna dalam menilai kekuatan dan kelemahan finansial sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada kinerja dan perubahan keuangan. Laporan ini juga memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan perubahan posisi keuangannya yang penting untuk pengambilan keputusan ekonomi di perencanaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan. Salah satu tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam meramalkan, membandingkan, dan menilai potensi arus kas serta kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan harus disusun dengan transparan agar dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi atau suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Kerangka konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar akuntansi. Nah, tujuan dari kerangka konseptual adalah yang pertama, membantu Dewan Standar Akuntansi Internasional untuk mengembangkan IFRS berdasarkan konsep yang konsisten. Yang kedua, membantu penyusun untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten. Yang ketiga, membantu semua pihak untuk memahami dan menafsirkan standar kerangka ini, menetapkan satu konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bagi para pengguna laporan. Nah, yang selanjutnya itu pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil yaitu meliputi yang pertama, membeli, menjual, atau memegang instrumen, ekuitas, dan utang. Yang kedua, memberikan atau menyelesaikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Yang ketiga, menggunakan hak suara pada atau dengan cara lain yang dapat mempengaruhi dalam penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Yang selanjutnya yaitu kerangka dasar penyusunan laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP PLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau transaksi syariah. Syariah menunjukkan ketentuan hukum Islam yang mengatur segala aktivitas manusia yang mencakup perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari, baik yang mengatur interaksi secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal yang menunjukkan hubungan antara sesama makhluk manusia. Nah, prinsip dalam transaksi syariah adalah yang pertama, prinsip persaudaraan. Prinsip persaudaraan didasarkan pada prinsipnya saling mengenal, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, saling bersinergi, dan saling beraliansi. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan melarang adanya unsur-unsur seperti riba atau bunga di setiap bentuk dan jenisnya, kezaliman bentuk pada diri sendiri, orang lain, atau terhadap lingkungan.
judi, atau bersikap spekulatif dan tidak ada hubungan dengan aspek produktivitas. Terus haram atau segala hal yang dilarang tegas dalam Al-Quran atau As-Sunnah, baik untuk barang atau jasa maupun aktivitas operasional terkait. Yang ketiga, ada kemaslahatan yang meliputi dua unsur, yaitu halal dan thayyib. Materi selanjutnya yaitu laporan-laporan lain. Yang pertama yaitu laporan perusahaan. Laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Yang kedua, laporan STAM. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan pengguna dan kriteria. Tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaga dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Para pengguna laporan perusahaan dan kebutuhan pengguna. Pengguna menuntut akuntabilitas, namun permasalahan yang utama harus dapat dipecahkan. Sedangkan dalam kebutuhan pengguna hanya kesulitan dalam menentukan model keputusan dari pengguna laporan STAM. Menekankan bahwa salah satu masalah tersulit dalam pengembangan standar akuntansi muncul dari adanya tidak kepedulian kita terhadap sifat dari proses pengambilan keputusan dan mengenal rasionalitas proses mental yang digunakan oleh pengguna dalam mencapai kesimpulannya. Kriteria untuk menilai kualitas dari standar dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mendefinisikan kriteria penilaian yang merupakan alat ukur di mana penyusun standar sekaligus para pembuat dan pengguna dari laporan keuangan yang telah diterbitkan dapat memutuskan apakah laporan keuangan yang diterbitkan memang benar telah memenuhi kebutuhan dari para pengguna dan tujuan dari pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi meliputi kriteria berikut. Yang pertama, relevansi. Informasi harus relevan untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, keterandalan. Informasi harus dapat dipercaya dan bebas dari kesalahan material. Yang ketiga, komparabilitas, yakni laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antara periode dan antar entitas. Yang keempat, ada keterpahaman. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang kelima, ada konsistensi, yakni prinsip dan praktik akuntansi harus diterapkan secara konsisten dalam waktu yang lama. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.